Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memastikan akan memanggil Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Bahkan KPK memastikan bahwa Hasto akan dipanggil pada tanggal 10 Juni. Atau beberapa hari lagi. Oke, saya baca saja ini beritanya ya. KPK periksa Hasto PDIP terkait buron Harun Masiku pada tanggal 10 Juni. Ini ditulis oleh CNN Indonesia. KPK memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku pada Senin 10 Juni 2024. Senin ya, sekarang hari Jumat saya ngambil video ini, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 4 hari lagi. Surat panggilan pemeriksaan telah dikirim tim penyidik kepada Hasto. Yang bersangkutan atau Hasto Kristianto dipanggil sebagai saksi untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 10 Juni 2024 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis pada hari Kamis kemarin, dilansir oleh CNN Indonesia. Juru bicara berlatar belakang jaksa ini berharap Hasto kooperatif memenuhi panggilan penyidik tersebut. Kami berharap yang bersangkutan hadir sesuai jadwal pemanggilan dimaksud, dipanggil untuk perkara tersangka Harun Masiku, kata Ali. CNNindonesia.com sudah menghubungi Hasto untuk mengkonfirmasi pemanggilannya. Namun hingga berita ini ditulis, yang bersangkutan belum memberikan balasan. Mungkin masih pikir-pikir, masih bingung bagaimana caranya ya. Mau datang apa enggak gitu ya. Atau alasan apa untuk tidak datang gitu ya. Mungkin. Atau lagi pikir-pikir kira-kira mau mengadu siapa lagi ya. Kemarin dipanggil Polda Metro Jaya. Ngadunya mau ngadu ke Dewan Pers. Kayak wartawan baik. KPK diduga telah mengetahui keberadaan Harun yang telah menjadi buron selama 4 tahun lebih. Ali menyatakan tim penyidik sudah mengkonfirmasi informasi tersebut kepada sejumlah saksi seperti advokat Simon Petrus hingga mahasiswa atau nama Hugo Ganda dan Melita de Graaf. Dari beberapa minggu yang lalu kami memang memanggil beberapa orang saksi, setidaknya 3 orang dari pengacara dan mahasiswa. Tentu itu ada kaitannya dengan informasi baru yang masuk dan diterima oleh KPK. Kata Ali masih ya. Sebagaimana yang sering kami sampaikan bahwa kami tidak pernah berhenti untuk mencari DPO. Ketika ada informasi baru yang kemudian masuk ke KPK, pasti kemudian kami dalami lebih lanjut. Termasuk ketika mengetahui dugaan keberadaan dari DPO Harun Masiku ini, maka kami panggil orang-orang itu dengan kemudian dikonfirmasi dan didalami. Ada pihak tertentu yang sebenarnya tahu, tapi kemudian tidak menyampaikan informasi dimaksud. Harun Masiku harus berhadapan dengan hukum lantaran diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kemas yang lolos ke DPR namun meninggal dunia. Ia diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta rupiah untuk pelicin agar bisa melenggang ke Senayan. Adapun Wahyu yang divonis dengan pidana 7 tahun penjara telah mendapatkan program pembebasan bersyarat sejak 6 Oktober 2023 yang lalu. Nah, ini menarik ini. Ada yang sebenarnya tahu tentang keberadaan Harun Masiku tetapi tidak mau ngomong alias disembunyikan. Nah, ini informasi baru ini yang tadi dikonfirmasi oleh juru bicara KPK Ali Fikri. Dan mengapa kemudian Hasto yang dipanggil? Nah, ini menarik. Mengapa Hasto yang dipanggil terkait dengan informasi baru tersebut? Apakah Hasto adalah pihak yang diduga menyembunyikan? Wallahu a'lam bishawab. Ini kita baru bisa menduga-duga. Tetapi bahwa secara tegas tadi KPK mengatakan sebenarnya keberadaan Harun Masiku ada pihak yang tahu, tetapi tidak mau memberitahu. Garis miring disembunyikan. Dan Hasto faktanya yang dipanggil oleh KPK dalam waktu dekat ini pasca pemanggilan 3 orang saksi baru
tersebut tadi. 2 mahasiswa dan 1 lawyer. 2 mahasiswa ini disebut oleh KPK kemarin adalah orang yang masih keluarga, saudara dari Harun Masiku. Nah, nggak tahu nih informasi dari mana KPK, sehingga kemudian saksi baru itu mahasiswa dan seorang pengacara dipanggil, masih keluarganya Harun Masiku, dan berbuntut pemanggilan kepada Hasto Kristianto. Apakah orang baru yang dimaksud oleh pihak yang diduga menyembunyikan keberadaan Harun Masiku ada hubungannya dengan Hasto Kristianto? Atau barangkali mungkin Hasto Kristianto tahu tentang keberadaan Harun Masiku, tetapi kemudian diam saja, walau alam bisawab juga. Itu semua nanti akan terungkap ketika Hasto Kristianto dipanggil oleh KPK hari Senin besok tanggal 10 Juni. Nah, persiapkan mental Mas Hasto, Kang Hasto Kristianto. Anda telah mendeklarasikan diri perang secara terbuka kan dengan Pak Jokowi. Selalu menuduh Pak Jokowi sebagai pelaku kecurangan abuse of power pada Pilpres 2024 kemarin. Sehingga kemudian disalahkan, dijadikan kambing hitam atas kekalahannya Ganjar Mahfud, dan Anda sangat vokal menyuarakan itu. Terang-terangan menyebut Pak Jokowi sebagai abuse of power, disebut mengerahkan seluruh aparatur pemerintah untuk pengkondisian pemenangannya Prabowo Gibran. Bahkan Anda juga mengatakan intimidasi dilakukan oleh aparat TNI Polri kepada pihak-pihak tertentu agar memenangkan Prabowo Gibran kan? Dan untuk itu terkait hal tersebut Anda dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan Anda sudah dipanggil kemarin. Dan Anda dalam kurun waktu rentang yang nyaris bersamaan ini harus menghadapi 2 kasus hukum, Kang Hasto. Di Polda Metro Jaya atas tuduhan propaganda, penyebaran hoax, dan di KPK terkait Harun Masiku yang selama ini menjadi tanda tanya besar. Sebagai lelaki yang jantan, sebagai sekjen partai besar, Anda harus mempertanggungjawabkan itu semua, hadapi dengan baik, tidak usah cemen, tidak usah takut, tidak usah nuduh yang macam-macam. Dikatakan sebagai ini pembungkaman demokrasi, enggak ada urusannya dengan pembungkaman demokrasi. Tapi siapapun di negara ini, apalagi hanya sekelas sekjen partai, posisinya sama, tidak ada yang kebal dengan hukum. Semua ucapan, semua perilaku yang memang mengandung unsur pidana, ada dugaan pidana harus dipertanggungjawabkan di depan hukum. Hadapi saja, tidak usah memframing yang macam-macam, tidak usah menyebarkan isu-isu liar seolah-olah bahwa Anda, partai Anda diperlakukan tidak adil. Jangan begitu. Mengatakan bahwa ini adalah pembungkaman suara demokrasi, enggak. Semua orang hari ini bebas berbicara, bahkan berlebihan. Banyak yang belum dilaporkan polisi, banyak yang belum diproses, padahal ucapan-ucapannya sudah menurut saya keterlaluan. Menuduh bajingan, sontoloyo, itu ya rohi gerung kepada Prabowo, Pak Jokowi, dan lain sebagainya. Itu menurut saya adalah suara-suara yang terlalu liar. Suara-suara yang terlalu liar yang mestinya tidak boleh itu dilakukan. Karena berbahaya ketika ucapan-ucapan buruk, framing-framing buruk diarahkan kepada pemimpin negara ini. Bisa menimbulkan ketidakpercayaan. Dan itu propaganda buruk. Propaganda yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Ketika sebuah negara, kepala negaranya terus-terusan disudutkan, dilemahkan, dilecehkan, maka kewibawaan negara bisa hancur. Kewibawaan publik yang tidak tahu menahu, yang mau saja didoktrin oleh propaganda-propaganda hitam ini, bisa mengakibatkan mereka benci kepada kepala negaranya. Dan itu dalam skala besar bisa membuat pemberontakan kepada pemimpin kepala negara. Kalau itu terjadi, maka chaos, kekacauan negara ini taruhannya, dan itu tidak boleh terjadi. Maka siapapun saya sepakat, apalagi petinggi partai, siapapun yang mengobarkan kebencian kepada negara harus ditindak secara tegas demi keutuhan bangsa dan negara, demi keselamatan 270 juta jiwa rakyat Indonesia. Itu jauh lebih penting untuk dijaga daripada melindungi beberapa oknum saja yang selama ini selalu mengembuskan kebencian, mengembuskan permusuhan kepada kepala negara kita, kepada bangsa dan negara.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.